Ini dia yang kita baca tadi. An ibn Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilala qala Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima yuhibbu wa yarda lima yuhibbu rabbuna wa yarda wa rabbuna wa rabbukallah. Begitu juga doa yang dibaca ketika setelah berbuka puasa inda fitrihi. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li dhunubi. Itu ya juga disunnahkan untuk dibaca. Yang sudah selesai menulis tolong dulu isikan ini ya. Udah habis. Masih ada di situ kan? Tintanya habis. Habis. Nantilah beli dah. Saya kira masih ada. Artinya sudah dapat tadi kan? Hah? Oh, nantilah kita ulang. Ditulis dulu, nanti di akhir kajian baru nanti kita artikan kembali. Biar kita masuk ke kitab. Lihat di halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab kamu enggak? Kamu bawa? Yang itu enggak dikasih sama dia? Di mana? Ya, ambil. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah marra alaina mirara. Sudah sering dijelaskan apa makna alhamdu wassalatu dan wassalam. Amma ba'du, فإن صيام شهر رمضان المبارك فإن صيام شهر رمضان المبارك maka sesungguhnya puasa Ramadan yang diberkahi ibadatun azimatun adalah ibadah yang agung. Fa inna siyama syahri Ramadan al-mubaraki, nampak di halaman 4 di bawah muqaddimah. Nampakkan dulu sama dia Bima. Di awal halaman pertama. Nampak kan? Amma ba'du fa inna siyama syahri Ramadan al-mubaraki ibadatun azimatun, adalah ibadah yang agung. Kenapa dikatakan ibadah yang agung? Karena di dalam puasa itu ada sesuatu yang istimewa yang tidak diberikan kepada ibadah yang lain. Ada suatu keistimewaan yang Allah berikan di dalam ibadah puasa yang Allah tidak berikan kepada ibadah-ibadah yang lain. Khassahallahu bi khasaisa, Allah memberikan kekhususan kepadanya, kepada ibadah ini. Allah memberikan kekhususan kepadanya minha, daripadanya, maksudnya termasuk daripada kekhususan yang Allah berikan di dalam Ramadan, di dalam puasa Ramadan, ma warada fil haditsil qudsi alladhi akhrajahu al-Bukhari, yaitu
yang tersebut ma warada yang tersebut di dalam hadis qudsi, ma warada fil hadisil qudsi yang tersebut di dalam hadis qudsi, alladzi akhrajahu al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis qudsi ini adalah firman Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita menemukan hadis qudsi dikatakan qala Allah Ta'ala, karena dia itu seperti Al-Quran, cuman perbedaannya disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran kan diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan dari lisan Nabi Muhammad, tapi berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Hadis qudsi itu sama dengan firman Allah juga, tapi melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Apa firman-Nya Allah dalam hadis qudsi tersebut? Kullu hasanatin, setiap kebaikan. Setiap kebaikan bi ashri amsalha ila 700 dha'fin. Setiap kebaikan kullu hasanatin bi ashri amsalha dibalas dengan 10 kali semisalnya. Dibalas dengan 10 kali semisalnya. Dibalas dengan 10 kali semisalnya, semisal ibadah tersebut. Ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi suatu ibadah yang kita lakukan, suatu kebaikan yang kau lakukan, suatu bentuk ibadah yang kau lakukan, itu berpotensi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, mulai dari 10 kali lipat sampai 700. Setiap ibadah yang kau lakukan, apapun ibadahnya, mau salat, mau baca Quran, mau sedekah, mau apa lagi, membantu fakir miskin, menghilangkan bebatuan atau kerikil di tengah jalan, itu pun amal ibadah, itu bisa berpotensi dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, maka puasa itu maka puasa itu bagiku, kata Allah. Itu berpotensi dia dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa tidak kita ketahui berapa kali lipat pahala yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena fa innahu li, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, firman Allah Ta'ala, karena sesungguhnya puasa itu bagiku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalas pahalanya, dan aku yang akan membalas ibadahnya. Furidha siyamu Ramadan, difardukan puasa Ramadan. Kapan itu difardukan puasa Ramadan? Fis sanati tsaniyah lil hijrah, di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Kalau ini kan berapa ini? Tahun 1446. Tahun ini tahun 1446. Dikurang 2. 144. Berarti kapan diwajibkan puasa itu? Pertama kali diwajibkan 1444 tahun yang lewat. Kenapa? Karena dia diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Sekarang sudah berapa tahun Hijriyah?
1440 kuranglah 2. Berarti sudah berapa tahun kita puasa ini? Mulai dari zaman Nabi Muhammad 1444 tahun. Di tahun pertama Hijriah belum diwajibkan. Sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah itu belum diwajibkan puasa. Seperti puasa kita sekarang ini. Karena umat-umat terdahulu juga mereka punya ibadah puasa. Tapi kapan diwajibkan puasa seperti ibadah kita sekarang ini? Di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sanawatin, 9 tahun, tufiya ba'daha, dan Nabi wafat setelahnya. Dan Nabi wafat setelahnya. Jadi setelah hijrah baginda Nabi ke kota Madinah, tahun pertama belum diwajibkan puasa. Tahun kedua diwajibkan. Di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, ke-8, ke-9, sampai tahun ke-10. Berarti kan 9 tahun Nabi puasa. Maksudnya 9 tahun beliau mengikuti Ramadan. Setelah diwajibkan di tahun kedua, berarti kira-kira tahun ke-10 lah itu Hijriah. Setelah itu wafatlah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiyamu Ramadan, dan puasa Ramadan, wujubuhu ma'lumun minad dini bid-darurah. Wujubuhu, kewajibannya, ma'lumun minad din, diketahui di dalam agama ini, bid-darurati, dengan mudah. Maksudnya apa? Semua orang mengetahui kewajiban puasa. Baik dia seorang alim, baik dia seorang jahil, baik dia orang yang berilmu, baik dia yang tidak berilmu, baik dia yang berpendidikan atau tidak berpendidikan, semua orang tahu bahwa di dalam agama Islam ini ada namanya kewajiban berpuasa. Jadi tidak harus kamu masuk dulu pesantren, masuk dulu ini, kaji dulu itu, kaji enggak. Mulai dari kecil kita sudah tahu, kita sudah diajarkan ada namanya puasa yang wajib dilakukan 1 bulan dalam puasa Ramadan. Makanya dikatakan dia ma'lumun minad dini bid darurah. Diketahui di dalam agama ini secara mudah, tidak harus pikir dulu sini, pikir dulu ini, pikir sana, natijah sini, natijah sana. Enggak seperti itu. Ma'lumun minad din, mudah kita ketahui. Faman jahada fardiyataha, maka orang yang menentang kefarduannya, maka orang yang menentang kewajibannya, maka orang yang menentang kewajiban puasa, maka orang yang menentang kewajiban puasa, dia tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib, tapi dia tentang. Kalau bagi saya tidak wajib itu katanya. Padahal dia seorang muslim. Dia seorang muslim dan dia orang yang berakal, bukan gila pula. Jahada, dia mengingkari. Faman jahada fardiyatahu, siapa yang menentang atau mengingkari kefarduan puasa Ramadan, fahuwa kafirun, maka dia dianggap keluar dari agama Islam. Maka tidak boleh. Kalaupun seorang itu tidak mau puasa, ya sudah, tidak dia tentang. Dia tahu hukumnya bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib, tapi dia tidak menentang hukumnya. Dia hanya tidak mengerjakan. Berbeda ya. Berbeda orang yang tidak mau sholat
dengan orang yang mengingkari hukum wajibnya salat. Berbeda orang yang tidak puasa dengan orang yang mengingkari hukum wajibnya puasa. Beda. Ada sebagian orang tak salat dia, bukan maknanya dia mengingkari kewajiban salat, dia tetap mengakui memang wajib salat, tapi saya tak salat. Maka dia hanya terjatuh kepada dosa besar saja, maksiat. Dia tidak dikatakan keluar dari agama. Tapi kalau dia mengatakan saya tahu hukumnya salat itu wajib, saya tahu hukum puasa Ramadan itu wajib, tapi itu tidak wajib katanya. Dia tentang hukumnya, dia ingkari kewajibannya. Maka orang yang seperti ini dianggap telah keluar dari agama Islam. Hati-hati. Dibedakan ya antara orang yang tidak puasa dengan orang yang menentang hukum puasa. Illa ayyakuna, kecuali ayyakuna qariba ahdin bil Islam, kecuali dia baru masuk ke dalam agama Islam. Kecuali dia baru masuk ke dalam agama Islam. Ada seorang muallaf, dia masuk ke dalam agama Islam dan dia tidak tahu hukum puasa Ramadan itu adalah apa dia katakan? Tidak ada yang wajib puasa di dalam agama Islam ini katanya. Sudah dijelaskan kepadanya. Di dalam agama Islam ini ada namanya puasa wajib. Atau misalkan dia masuk ke dalam agama Islam di bulan Ramadan dan dia tidak tahu rupanya di bulan Ramadan orang muslim wajib berpuasa. Lalu dia pergi makan di pinggir jalan. Kenapa kamu tak puasa? Kamu kan baru sudah masuk Islam. Tidak ada yang wajib, tidak ada puasa wajib di dalam agama Islam katanya. Maka di sini dikatakan dia tidak terjatuh kepada kenapa? Karena dia baru masuk agama Islam. Au nahwahu, atau yang semisalnya. Apa itu yang semisal orang yang masuk agama Islam? Kaman nasha'a fi badiyatin ba'idatin 'anil ulama. Seperti orang yang hidup di perkampungan yang jauh daripada ulama. Seperti orang yang hidup di perkampungan atau di pelosok yang jauh daripada ulama. Maksudnya orang yang paham agama. Contohnya misalkan dia tinggal di tengah hutan. Mungkin pelarian, mungkin dulu waktu perang mereka lari ke tengah hutan. Di sanalah mereka beranak pinak. Tak ada ulama, tak ada orang yang paham agama di antara mereka. Dan mereka belum pernah mendengar ada namanya puasa wajib, puasa Ramadan. Sehingga apa? Setiap harinya, setiap tahunnya mereka tidak pernah puasa Ramadan karena mereka tidak pernah mendengar hukumnya dan tidak ada orang di antara mereka yang faham bahwa puasa Ramadan itu hukumnya sehingga suatu masa mereka keluar dari tempat mereka tersebut, keluar mereka dari tengah hutan, masuk mereka ke kota. Lalu mereka makan mereka di pinggir jalan dan mereka mengaku muslim, mereka tahu Islam. Kami Islam kata mereka, tapi mereka belum pernah mendengar ada namanya puasa Ramadan. Mereka masuk ke perkotaan, ditanya kepada mereka, kenapa kamu tidak puasa? Kamu kan muslim. Iya, kami muslim. Kenapa kamu tak puasa? Apa itu puasa katanya? Apa itu? Belum pernah kami dengar kan? Puasa Ramadan itu wajib kepada setiap muslim. Kenapa kalian tak puasa? Tak pernah kami mendengarnya. Tidak ada yang wajib puasa di dalam Islam ini katanya. Kami belum pernah mendengar ada kewajiban puasa Ramadan katanya. Maka orang seperti ini tidak dikatakan terjatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena dia tinggal jauh dari tempat-tempat ulama. Amma man aftara fi Ramadan. Adapun orang yang berbuka di siang Ramadan. Adapun orang yang berbuka di siang Ramadan li ghairi uzrin syar'iyyin, tanpa uzur syar'i, tanpa ada uzur syar'i. Maksudnya tanpa ada penyebabnya yang membolehkan dia berbuka puasa.
Contohnya misalkan ada unsur syar'i, dia sakit misalkan. Sakit dia sudah parah sekali. Bukan maksudnya sakit perut. Memang kalau orang sakit perut memang lapar lah itu. Sakit perutku katanya memang lapar dia. Tidak, maksudnya sakit yang memang parah sekali. Kalau dia melanjutkan puasa akan berbahaya kepada kesehatannya. Maka di situ adalah uzur syar'i. Maka di situ diperbolehkan baginya untuk berbuka. Atau misalkan seorang perempuan paginya dia masih puasa, rupanya di siang hari keluar darah haid, tidak boleh lagi dia menahan diri, tidak boleh lagi dia berpuasa. Wajib dia membatalkannya. Ini permasalahannya apa? Dia tidak ada unsur syar'inya, tidak ada penyebabnya. Tidak ada penyebab yang membolehkan dia berbuka puasa. Tapi dia berbuka puasa. Mungkin karena malasnya, karena bandelnya, karena setannya mungkin. Padahal setan di bulan Ramadan dibelenggu, rupanya dia sendiri yang tak dibelenggu. Kan contohnya seperti itu misalkan. Amma man aftara fi Ramadan. Adapun orang yang berbuka puasa di siang Ramadan, li ghairi uzrin syar'i, tanpa uzur syar'i, tanpa ada penyebab yang membolehkannya dia berbuka. Wa huwa ya'taqidu wujubahu alaih. Dan dia meyakini kewajiban puasa kepadanya. Dan dia meyakini kewajiban puasa Ramadan atasnya atau kepadanya. Dan dia meyakini kewajiban puasa Ramadan kepadanya. Maksudnya kepada dirinya ya. Fala yakfur, maka orang seperti ini fala yakfur, tidak dianggap keluar dari agama Islam. Fala yakfur, tidak dianggap keluar dari agama Islam. Bal yakunu 'asiyan, akan tetapi dia dianggap maksiat. Wa alaihi qada'ul ayyamil lati aftara fiha, dan wajiblah atasnya atau wajiblah baginya mengqadha hari-hari yang dia berbuka di dalamnya. Dan wajiblah baginya mengqadha hari-hari yang dia berbuka di dalamnya. Dia berbuka di dalamnya. Ada pula sebagian orang ini, itulah pentingnya menuntut ilmu agama. Saya musafir katanya. Boleh tak puasa? Padahal dia berangkat dari rumahnya, dia memulai musafirnya itu kapan? Jam 8 pagi. Dia meninggalkan kampungnya setelah matahari, setelah masuk waktu subuh. Contohnya misalkan di Ramadan. Sahur, setelah masuk sahur dia sahur, dia sahur memang, puasa dia. Tiba-tiba jam 8 pagi datang telepon, datang dulu ke Medan kata. Langsung dia berangkat ke Medan hari itu. Jam 9 dia berangkat pagi. Pas jam 12 di perjalanan jam 12 siang, saya kan musafirnya saya. Boleh makan kata. Pergi dia makan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kapan diperbolehkan musafir itu tidak puasa? Ketika dia meninggalkan kampungnya sebelum terbit ataupun sebelum terbit fajar shadiq, sebelum masuk waktu subuh. Kalau dia meninggalkan kampungnya sebelum terbit fajar shadiq, sebelum masuk waktu subuh, maka boleh dia di hari itu tidak berpuasa. Kalau dia musafir, ini musafirnya jam 8 pagi. Pas jam 1, lapar dia di perjalanan. Ayo makan, saya kan musafir katanya. Enggak, itulah bahayanya orang yang tidak menuntut ilmu agama. Lalu gara-gara dia musafir, makan dia seenaknya di pinggir jalan. Ini banyak itu nanti mendekati hari raya, pulang-pulang mudik dia kan. Pulang-pulang mudik dari kota. Tak ada malunya makan di depan orang puasa. Memang tidak masalah, dia musafir, memang musafir dia. Tapi janganlah pula dia dia minum es jeruk. Sudah jam 4 sore, kita sudah lapar, sudah aus-ausnya itu. Datang dia. Mana adabnya kepada orang yang puasa? Anjurannya dari para ulama, walaupun dia dalam keadaan musafir, tidak dalam keadaan puasa, tapi
Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya dia ketika ingin makan mencari tempat yang sepi. Bukan pula di tempat orang ramai dia makan. Saya puasa, saya ini musafir ini. Ya kamu musafir, tapi kita yang sakit hati ngelihatnya. La haula wala quwata illa billah. Wasyamu lugatan, kita selesaikan sampai rawahul Bukhari wa Muslim biar kita berhenti. Wasyamu lugatan, puasa secara bahasa. Secara bahasa, al-imsak adalah menahan. Segala sesuatu yang kau tahan secara bahasa kamu dikatakan puasa. Kamu menahan pukulan seseorang, berarti kamu sedang. Kamu menahan pintu supaya tidak tertutup, kamu sedang. Kamu menahan jendela supaya tidak tertutup, kamu sedang. Segala bentuk menahan itu dikatakan puasa dalam bahasa. Jangan pula kau nanti saya sudah puasa, menahan pintu supaya tidak tertutup. Yang betul secara bahasa, tapi jangan kau katakan pula secara syariat. Tidak. Secara syariat apa? Wa syara'an, secara syariat al-imsaku 'anil mufattirati, menahan diri dari yang membatalkan. Menahan diri dari yang membatalkan. Min aklin, dari makan, wa syurbin, dan minum, wa ghairihima, dan selain keduanya. Apa itu yang membatalkan dari selain keduanya? Dari selain makan dan minum apa coba? Gila, apalagi gila walaupun sebentar. Bangkit ronggot ni atau ungkit maya, tapi itu pun itu batal itu. Apalagi melakukan hubungan suami istri. Apalagi memasukkan benda ke dalam rongga yang terbuka, itu pun membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja. Kalau muntah memang tidak sengaja, contohnya misalkan dia puasa waktu berangkat ke Bukit Tinggi, lewat Bukit Dua Baleh. Tahu kan yang sebelum yang lewat Morsip itu, sebelum sampai ke Rau itu kan ada putaran 12 itu, Bukit Dua Baleh namanya itu. Subhanallah. Naik kereta pun kita, naik Honda pun kita bergoncang perut, apalagi naik mobil, apalagi yang enggak kuat naik mobil. Muntah dia gara-gara lewat dari jalan tersebut. Maka itu tidak membatalkan puasa selama dia tidak menelan sisa muntahnya itu. Karena muntahnya tidak sengaja. Tapi kalau muntahnya sengaja, muntahlah dulu biar nanti bisa berkumur-kumur katanya. Ngap, dimasukkan jarinya ke dalam. Wah, itu kan keluarlah. Walaupun muntahnya itu tidak keluar dari mulutnya, masih di dalam mulutnya, itu tetap dikatakan batal puasanya. Dari kapan ke kapan menahan dari yang membatalkan ini? Minal fajri, dari fajar, dari waktu fajar, fajar shadiq ya, bukan fajar kadzib. Fajar itu terbagi kepada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Minal fajri artinya di sini dari waktu fajar shadiq atau dari masuknya waktu subuh. Kalau fajar kadzib itu tidak menandakan apapun, dia hanya memberitahukan kepada kita bahwa waktu subuh sudah dekat. Kapan sebetulnya masuk waktu subuh? Setelah terbit fajar kadzib duluan terbit, dan dia tidak menunjukkan apapun kepada hukum-hukum. Tidak, dia hanya menunjukkan, memberitahukan kepada kita sebentar lagi akan muncullah fajar shadiq, sebentar lagi akan masuklah waktu subuh. Jadi di sini minal fajril as-shadiq, dari fajar shadiq atau dari masuknya waktu subuh, hatta al-maghribi, sampai waktu maghrib, atau sampai tenggelamnya bulatan matahari seluruhnya. Sampai tenggelam bulatan matahari seluruhnya. Selama bulatan matahari belum tenggelam seluruhnya, maka waktu berbuka belum ada. Jadi kalau kamu mana tahu nanti kan, enak itu, ajak keluarga misalkan ke pinggir pantai di hari-hari pertama Ramadan, supaya sambil muraqabah.
Karena di pantai itu kita biasanya melihat langsung tenggelamnya matahari. Kita melihat langsung tenggelamnya matahari. Jadi biasanya kita melihat dari pantai. Seolah-olah di ujung daripada laut itu ada garis seperti ini kan. Seolah-olah kalau di baliknya itu sudah dunia yang asing. Kan kita melihat di sini ada matahari. Selama bulatan matahari ini belum tenggelam seluruhnya, hanya tinggal sedikit lagi Ustaz. Walaupun tinggal sedikit lagi, maka waktu berbuka belum. Kalau dia berbuka di waktu itu, tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Maka batasan daripada puasa harus masuk waktu maghrib atau sudah dipastikan seluruh bulatan matahari tenggelam ke dasar laut. Kalau gambarannya seperti sebetulnya tidak tenggelam ke dasar laut, enggak. Cuman gambaran kita, pandangan kita seperti itu. Kalau masih tersisa sedikit saja, walaupun cuma segaris, itu belum masuk waktu berbuka. Dia berbuka ketika itu, batal puasanya hari itu. Batal puasanya hari itu. Wal aslu fi wujubi siyami Ramadan. Dasar hukum dari wajibnya puasa Ramadan, dasar hukum dari wajibnya puasa Ramadan qabla al-ijma', sebelum ijma' ulama, ayat Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sudah sering kita dengar ini. Buniyal Islamu ala khamsin, agama ini dibangun atas 5 pilar, atas 5 dasar. Sudah sering dengar hadis ini kan? Di Arba'un An-Nawawiyah juga ada ini, hadis kedua, kan? Al-asyhadati an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, saya agak percepat ya karena sudah kita tahu artinya. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah. Dikatakan Baitullah secara bahasa, memang secara letterleknya artinya adalah rumah. Bukan maknanya rumah Allah, di situ Allah tinggal, enggak. Sebagaimana masjid, seluruh masjid yang ada di atas dunia ini dikatakan dengan Baitullah. Bukan maknanya di situ tempat tinggalnya Allah, enggak. Apa makna Baitullah? Baitun musyarrafun 'indallah, rumah yang, tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang disitulah kita menyembah kepada Allah. Itu maknanya. Jadi jangan dikatakan Baitullah, rumah Allah, lalu dia pahami, oh berarti disitulah Tuhan tinggal. Enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertempat. Jadi apa makna Baitullah, rumah Allah? Ada artinya adalah baitun musyarrafun 'indallah, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa dia dimuliakan? Karena disitulah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Melalui hadis inilah diwajibkan, melalui ayat yang tadi dan hadis ini serta ijma' para ulama, diwajibkanlah puasa Ramadan.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban muraqabah hilal. Kewajiban melihat hilal, memantau hilal. Ini salah satu cara untuk menetapkan awal Ramadan. Bagaimana cara menetapkan awal Ramadan? Bisa dengan muraqabatul hilal atau bisa dengan ikmal Sya'ban salasina yauman. Kalau seandainya muraqabatul hilal tidak berhasil, tidak terlihat hilalnya, tidak terlihat bulannya, disebabkan karena mendung ataupun sebagainya, maka cara kedua adalah ikmal Sya'ban, menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Nah, seperti nanti bagaimana caranya kita kaji di pertemuan selanjutnya insyaallah besok. Hadis kedua tadi kan? Hadis kedua, an Abdullah ibni Abi Mulaikah, dari Abdullah anak dari Abi Mulaikah. Qal, berkata, berarti berkata Abdullah. Qala sami'tu, aku mendengar Abdullah bin Amr ibn al-As. Aku mendengar Abdullah putra Amr putra As. Yaqul, berarti berkata. Berarti si Abdullah ini yang berkata. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa sabdanya Rasulullah? Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan. Sesungguhnya bagi orang yang puasa ketika berbuka suatu doa atau suatu permintaan. Apa doa yang dianjurkan Rasulullah dibaca setelah berbuka? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu, birahmatika allati wasi'at kulla syai', dengan rahmatmu yang mencakup segala sesuatu, yang dengan rahmatmu yang luas mencakup segala sesuatu. Antaghfirali dzunubi, engkau mengampuni dosa-dosaku. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala Sahihain. Ada lagi yang tertinggal? Tidak ada lagi kan? Apa? Oh, itu belum kita baca ya? Ma'an niyatil mubayyitati bil qalbi, bersamaan dengan niat yang dimalamkan di dalam hati. Apa itu niat yang dimalamkan? Insyaallah datanglah itu nanti pembahasannya. Jadi di dalam niat itu ada namanya tabyid. Apa itu tabyid? Memalamkan niat. Jadi ada batasannya niat, ada waktunya berniat. Kapan itu? Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita bahas. Bersamaan dengan niat yang dimalamkan di dalam hati. Niatnya itu di dalam hati, bukan di lisan. Jadi kalau kamu menyebutkan niat dengan lisanmu, itu bukan berniat namanya, tapi melafazkan niat. Niat itu di mana tempatnya? Fil qalbi, di dalam hati. InsyaAllah akan datang wa tajibu muraqabatu hilal Ramadan, wajib memuraqabah hilal Ramadan, bulan Ramadan. InsyaAllah itu akan kita bahas besok. Nuhallil wa nusalli ala. Ada lagi pertanyaan? Ada tertinggal lagi enggak? Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.